Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, mungkin Anda yang dari awal sampai detik ini mungkin tidak henti-hentinya untuk mendukung, mensupport channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, kali ini yang mau kita bahas sangat simpel lagi. Ya, karena di sini orang-orang lebih banyak berpatok kepada pinjol legal, ya. Sebenarnya pinjol ini terlepas dari status mereka yang legal, yang resmi dari OJK, apalagi sih yang legal itu, ya. Ini yang mau kita jelaskan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, baru gagal bayar di pinjol ini, tapi tidak mampu mengkondisikan pemikiran dengan maksimal. Apakah pinjol-pinjol yang legal ini wajib kita bayar atau harus kita bayar dengan segala cara-cara yang ada atau bagaimana? Ya, boleh simain video ini sampai habis, jangan di skip juga, dan teman-teman harus paham dulu, jangan buru-buru lari ke kolom komentar karena ini demi kebaikan Anda semuanya. Ya, dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp nggak usah ragu juga, nggak akan rugi Anda. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu, didukung dulu. Satu supportan dari Anda itu cukup berharga untuk mengembangkan channel ini supaya lebih luas lagi kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi tentang seluk-beluk galbay dan telat bayar di pinjaman online. Silahkan. Galbay di pinjol legal, ya. Kalau yang dipinjol ilegal mungkin sesama kita sudah paham dan sudah mengerti juga. Bagaimana dengan pinjol legal? Ini yang banyak dipertanyakan dari teman-teman semua. Bagaimana kalau galbay dipinjol legal? Apa yang harus kita lakukan? Ya, haruskah kita membayar dengan segala cara yang ada atau bagaimana? Benar nggak seperti itu? Banyak yang bertanya ke saya, Bang, pinjol ini legal apa ilegal? Begitu saya jawab, itu legal dan itu resmi. Harus bayar nggak, Bang? Ya, saya bilangin, ya kenapa tidak? Kalau hutang-hutang ya kita harus bayar. Saya nggak ada uang, Bang. Loh, terus Anda ngapain tanya harus bayar atau tidak? Ya mana tahu bisa menggunakan gali lubang tutup lubang atau mencari talang-talangan dana dan lain sebagainya. Oke, ini yang kita bahas. Pinjol legal ini apanya yang legal? Ya, statusnya, atau memang semuanya sudah legal? Pola penagihannya pun juga legal, dengan pola pengancaman, mencaci maki, menghina, itu dikatakan legal juga atau bagaimana? Ya, teman-teman pernah nggak memperhatikan hal-hal ini sejak awal sampai pinjol legal itu, yang legal itu labelnya, lambang OJK-nya legal, sisanya apa? Sisanya sama aja. Penagihan dari dulu sampai sekarang kita itu selalu bermasalah dengan pola penagihan dari pinjol legal. Apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya mengarahkan Anda, OJK hanya mengimbau Anda untuk selalu meminjam di pinjol legal, telah resmi, telah terdaftar, telah terverifikasi. Cuma itu yang bisa oleh OJK. Kalaupun kita melaporkan soal keluh kesah kita tentang pinjol-pinjol legal ini, OJK menyampaikan kepada kita negosiasi secara internal. Ya, padahal yang kita laporkan apa, yang dijawabnya juga apa. Yang kita laporkan kenapa sekejam ini pola penagihannya? Bukankah keterlambatan hari ini kita sudah dibebankan dengan denda? Kenapa mereka tidak bisa memberikan kita toleransi? Kenapa kita selalu dihadapkan dengan debt collector pinjol? Ya, yang selalu menggunakan mulut-mulut sampah dalam melakukan penagihan. Kenapa? Ya, tapi OJK dengan enteng menjawab kepada kita negosiasi secara internal. Ya, itu menandakan OJK tidak ada solusi di balik kasarnya penagihan, kejamnya penagihan yang dilontarkan oleh pinjol legal. Ya, dengan begitu Anda juga harus menyimpulkan berarti ini tidak bisa saya lakukan pembayaran dengan menghalalkan segala cara. Ya, contoh menghalalkan segala cara dengan gali lubang tutup lubang. Ini nggak akan selesai. Satu pinjol legal saja saya bermasalah, ya, malah
kacaunya nauzubillah. Ya, solusi tidak saya dapatkan. Bagaimana kalau 5 aplikasi pinjol legal? Bagaimana kalau 10 aplikasi pinjol legal? Ya, makanya saya bilangin, gali lubang, tutup lubang, menghalalkan segala cara untuk melunasi pinjol legal itu tidak dianjurkan. Jadi bagaimana Bang di tengah situasi seperti ini? Oke. Saya selalu berulang kali sampai detik ini tidak pernah berubah. Saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya. Lebih baik gagal bayar pinjol, tidak Anda bayar sama sekali, daripada Anda gali lubang tutup lubang. Ini tidak menyelesaikan masalah yang ada. Yang ada adalah ini menambah masalah yang kamu hadapi hari ini. Bagaimana dengan Aku Laku Bang? Bagaimana dengan Kredivo Bang? Bagaimana dengan Shopee Bang? Bagaimana dengan kredit pintar, pinjam duit dan lain sebagainya? Apanya yang bagaimana? Ya. Kalau Anda pertanyakan, mereka menghubungi di luar kondar nggak Bang? Menghubungi atau tidak di luar kondar, jawaban ada sama Anda. Tapi kalau sempat mereka menghubungi di luar kondar, ambil buktinya, berhenti bayar selamanya di pinjol tersebut. Ya, tidak boleh. Kontak darurat Bang, kontak darurat kita yang mengajukan. Mereka mengakui itu kontak darurat Bang, makanya ingat kembali, siapa saja yang pernah Anda jadikan sebagai kontak darurat. Ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Bang, apakah pinjol ini harus dibayar? Kalau jawaban saya, iya. Tapi balik lagi ke kemampuan Anda. Apakah Anda mampu atau tidak? Kalau Anda menyatakan tidak mampu, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jadi kesimpulannya pertanyaan Anda, bayar atau tidaknya pinjol, balik ke diri Anda masing-masing. Tapi, ya, kalau makin kesini makin gencar, makin kesini makin aneh-aneh, makin pergantian tahun, makin kejam, sepakat semuanya berhenti bayar pinjol legal. Apapun itu kalau mereka tidak sesuai lagi dengan SOP yang ada. Ya, nampak-nampaknya memang seperti itu harusnya kita lakukan. Kalau kita masih mengandalkan hal ini kepada OJK, Anda tahu, OJK buta solusi. OJK pura-pura tidak tahu dengan permasalahan yang ada hari ini. Ya, OJK saya akan lempar tangan. Di mana lagi ada tangan OJK yang membantu solusi untuk permasalahan Anda? Ada atau tidak? Ya, begitu Anda melapor ke OJK yang menjawab robot. Ya, kalaupun ada manusianya yang menjawab, Anda dilimpahkan ke AFPI. Begitu Anda melapor ke AFPI, AFPI juga melempar kembali ke aplikasinya masing-masing. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, mau Anda galbay di pinjol-pinjol legal, mau itu EasyCash, ada Kami, mau kredit pintar dan lain sebagainya. Saya berharap ya, jangan karena Anda ketakutan, Anda kecemasan, dan Anda juga mempunyai nawaitu yang baik untuk menyelesaikan ini, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti gali lubang, tutup lubang. Ya, saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, memang lebih baik saat ini kita galbaikan dulu. Kita hentikan dulu pembayarannya. Di saat kita telat, kita akan diperhitungkan soal dendanya nanti. Kita dibebankan dengan dendanya. Apakah denda ini akan berjalan terus Bang? Sesuai dengan aturan yang berlaku juga, denda, bunga, biaya layanan lainnya tidak boleh melampaui 100%. Kalau mereka sempat melampaui 100%, ya sudah, ambil risiko terakhir. Nama kita persiapkan untuk masuk ke Fintech Data Center, Pusat Data Fintech Lending, ataupun BIJT. Ya, jadi stop ketakutan-ketakutan Anda. DC ini, pinjol ini ada DC-nya, daerah sini dikunjungi, daerah sini dikunjungi. Hari ini, ya, harus tentukan keputusan yang paling tepat, karena sebentar lagi kita mau berganti tahun. Dan porsi penagihan pinjol, ya, apalagi legal, akan makin parah. Tapi ingat, pinjol legal separah apapun dia menagih, dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Berbeda dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal, parah separah-parahnya dia menagih, dia masih mengarahkan Anda pinjol mana yang melakukan itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap stop gali lubang tutup lubang. Silahkan Anda mau bayar pinjol, silahkan, tapi dengan hasil usaha Anda. Tapi kalau Anda bayar pinjol dengan gali lubang tutup lubang, mendingan berhenti bayar selamanya. Risikonya nggak berat. Ya, mau pinjol legal, mau pinjol raksasa, mau pinjol manapun, tinggal benahi ketakutan yang ada dalam diri Anda. Anda temukan sumber di mana Anda ketakutan hari ini di saat Anda telat bayar. Apakah di handphone atau dalam diri Anda sendiri? Kalau memang handphone Anda yang bermasalah, handphone itu tiang nyawanya cuma ada di satu kartu dan nomor WhatsApp.
Ya, cabut kartu, hapus WA, selesai. Ya. Tapi kalau Anda masih takut juga, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Coba refreshing dulu. Jangan paksakan mencari solusi di sana, di sini, di sana, di sini, yang mana akhirnya Anda akan diarahkan oleh si penipu-penipu, malah terjadi gali lubang tutup lubang. Mereka berkaper dengan edukasi, tapi endingnya melakukan penipuan dengan memanfaatkan data-data Anda yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya. Insya Allah galbay dimanapun tidak ada yang berat. Yang penting kondisikan cara berpikir Anda. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita malu sesaat daripada hancur selamanya. Nggak apa-apa. Mau sebar data silahkan. Ya, tapi jangan sampai kita menemukan bukti itu dan kita akan berhenti bayar selamanya di aplikasi itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.